Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para murid dan santri dimanapun berada. Pada video ini guru menerangkan sesuatu hal yang berhubungan dengan ilmu rakitan atau ilmu somadun. Pada video ini diberi judul oleh guru pakem, ya, pakem ilmu somadun. Jadi artinya ilmu ini satu konsep, satu ketetapan untuk menjalankan ilmu somadun yang disebut ilmu rakitan itu. Agar para murid dan santri faham, mengerti apa sih ilmu itu dan gunanya untuk apa, asal usulnya ilmu ini dari mana, manfaatnya sampai di mana, dan kira-kira benar atau tidak. Nah, ini para pemirsa harus paham, khususnya juga murid dan santri ya. Maka guru mengulas melalui video ini dan nanti betul-betul dipelajari, terutama nanti satu contoh. Ini kan menjelang bulan Ramadan atau bulan Selo. Sudah nanti dipelajari lagi video ini. Barangkali nanti tahun depan menjelang Selo ini harus dipelajari. Karena mengapa? Manusia itu, kita ini sering lupa karena banyak tanggung jawab di dunia. Jadi guru sudah menyiapkan melalui videonya, sehingga kitab itu sebatas tulisan, uraiannya melalui video. Ya, ini yang harus dipahami ya para murid dan santri. Dan untuk video ini terangkai dengan video guru dengan judul menanam rezeki ya. Jadi ilmu video guru dengan judul menanam rezeki ini terangkai dengan video ini dan video-video berikutnya. Jadi bisa diambil di YouTube, bisa juga di Facebook ya. Baik para murid, para santri, coba diulas guru sehingga para murid dan santri tahu apa yang diciptakan guru. Nah, ini. Bismillah, semoga video ini mendapat berkah, dapat ridhonya sehingga dimudahkan. Inilah para murid, para santri, semoga video ini dibuat catatan dan untuk pembelajaran bagi para murid dan santri sampai waktu kapanpun. Sehingga murid santri di era sekarang dan yang kemarin dan yang akan datang betul-betul tahu apa yang dilakukan, apa yang diajarkan guru. Satu contoh video ini pun sudah disampaikan berkaitan dengan video guru dengan ilmu menanam rezeki. Nah, setelah menanam rezeki, guru diulas lebih detail ya. Satu contoh para murid, para santri begini. Kehidupan manusia itu 1 tahun ini. Maka manusia pada hakikatnya di dunia itu dinilai selamat itu hanya per tahun. Ini dipahamkan para pemirsa juga. Tatkala manusia itu setat 1 sampai setahun selamat, ya, tahun depan selamat, tahun depan selamat. Meskipun 200 tahun itu catatannya, hakikatnya manusia itu selamat hanya per tahun. Ya, ini harus dipahami. Akhirnya konsepnya ketemu para pemirsa. Tatkala manusia itu mempunyai konsep, mempunyai ilmu, mempunyai kewajiban, setiap dilakukan ini setiap tahun selamat. Jangan ditinggal cara yang akurat itu. Tinggal mengulang dan mengulang dan mengulang. Akhirnya selamat terus, selamat terus, selamat terus, selamat terus. Karena itu adalah konsep. Nah, ini yang tidak diketahui bagi orang-orang terdahulu dan masyarakat pun tidak paham. Sehingga manusia itu kalau sudah enak tidak melakukan lagi, tatkala orang itu belum mendapatkan keberkahan tidak mau melakukan karena tidak ada yang menjelaskan. Semoga video ini betul-betul mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baru tentang kehidupan di dunia ya. Satu contoh, ada ilmu guru yang disebut para pemirsa khususnya santri yang baru ya.
guru mengajarkan satu contoh setiap bulan Ramadan besok. Itu ada namanya ilmu rakitan ya para pemirsa. Itu besok udah disiapkan oleh guru, ini di filenya di belakang ini udah nanti bisa diambil ke depan. Mulai besok yang dekat-dekat sudah bisa ngambil di guru untuk dipelajari nanti ya. Ilmu rakitan itu para pemirsa maka diajarkan agar para pemirsa khususnya murid dan santri sangat tahu ya. Di situ itu dirakit oleh guru. Jadi ilmu rakitan itu memang guru yang menciptakan ya. Kembali lagi. Itu ilmu, guru dipahamkan lagi ya. Itu ilmu ya para santri ya. Itu bukan keimanan, itu bukan keyakinan. Ilmu. Ilmu itu tidak butuh yakin, tidak butuh iman. Ilmu butuh dilakukan, penuhi syaratnya, penuhi rukunnya, tunggu waktunya ya. Di dalam ilmu rakitan, guru di situ merakit, ada namanya menanam uang, bahasa sederhananya itu kan sesaji uang. Nah, ini dinamakan ilmu rakitan. Satu contoh gambaran para pemirsa besok pada bulan Ramadan. Langkah pertama ini ibaratnya bulan Selo ya atau bulan Ramadan. Para murid dan santri diajarkan guru, diberikan ilmu, diciptakan ilmu. Langkah pertama bulannya Ramadan, umumnya bulan urutnya ya, urut bulan ke-11 ya. Bulan ke-11 dimaknakan langkah pertama menanam. Lah caranya sudah diajarkan nanti di briefel ya. Ini namanya ini rakitan. Tatkala menanam harta atau menanam uang atau menanam rezeki, langkah kedua ditunggu 1 bulan. Maka kalau di sini ini bulan Ramadan, ini bulan berikutnya namanya bulan Kabirun. Kalau leluhur kita ini nyebutnya bulan Selo, ini bulan besar. Ini kita nunggu hasilnya. Tatkala setelah bulan besar, itu nanti masuk bulan Suro. Kalau di kalender Tritungga namanya bulan Tiskaro. Dalam makna satu, makna kedua, langkah kedua, maka dikatakan ini siraman. Maka setiap bulan Tiskaro kalender Tritungga atau bulan Suro kalender Aboge Jawa, ini wajib namanya dijamas ruwat. Maka sudah bertahun-tahun guru melakukan ini, maka para murid santri diharuskan melakukan siraman ini. Ibaratnya kemarin ini ditanam, ini disirami oleh guru. Nah, tatkala sudah disirami, apa yang dilakukan? Tubuhnya dibersihkan. Langkah yang ketiga ya, setelah disirami nunggu. Ini Suro bulan Sapar, itu biarin. Ya, Tiskarot, Tuskomar, biarin ditunggu. Jadi 1 bulan baru masuk langkah ketiga. Namanya, kalau Jawa, bulan Jawa namanya mulut. Kalau di kalender Tritungga namanya baburiat. Ibaratnya ini pupuk. Nah, pupuk ini dalam aktivitas spiritual atau ritual. Di sini ada namanya sedekah ya, para pemirsa, murid, santri ya. Nah, untuk melakukan ilmu baburiat bulan ketiga, itu bulan baburiat, kalau di kalender leluhur kita bulan mulut, itu sedekah. Sedekah itu ibaratnya mupuk ilmu Anda. Maka sedekah itu dikatakan sesuatu membawa berkah. Nah, setelah 3 langkah, nah ini biasanya berkembang rezeki ini. Bulan di sini berkembang terus. Sudah, karena rezeki manusia ini tidak ada yang tahu, dan negara pun sangat mempengaruhi, iklim pun mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi, dan faktor-faktor yang lain sangat mempengaruhi. Sehingga maka grafik ekonomi begini kadang. Kalau di sini sudah kalian topang sesuatu yang kuat, maka nanti dengan perlahan ekonomi para murid dan santri ini berkembang seperti ini. Nah, tatkala sudah sampai di sini nanti namanya bulan itu Rujanuddin atau Syawal atau Lebaran. Nah, di sini nanti final hasilnya. Maka para murid dan santri yang menjalankan ilmu guru, Anda kalau melakukan sistem apa yang diajarkan guru ini, Anda harus bisa menganalisa. Satu contoh, Lebaran kemarin, tahun kemarin, masalahmu seberapa,
kesehatanmu di mana, keluargamu kayak apa, susah bungamu seperti apa. Kalau ini kau lakukan sesuai tuntunan guru, pasti kalian ekonomimu berkembang seperti ini. Analisa Anda harus menganalisa setahun sekali di bulan Rujanuddin atau bulan Syawal. Kalau kemarin, tahun kemarin hartamu berapa, sekarang berapa. Ini harus mendapat sesuatu. Kalau ini ilmu ini Anda lakukan, pasti mendapat sesuatu. Nah, satu contoh para santri, para murid, kalau di sini sudah berhasil, di sini sisa banyak uang, maka di sini setelah Syawal, bulan Ramadan, setelah Syawal, bulan Selo, start lagi. Maka kalau di sini menanam uang ini sedikit, karena ini sudah sisa agak banyak, tanam yang agak banyak sedikit. Ini nanti makanya tambah tahun Anda akan tumbuh, kesehatanmu, keluarga Anda, ekonomi Anda akan berkembang terus. Itu per tahun terus seperti itu. Nah, itulah para murid, para santri, ini harus dipahami ya. Nah, kalau sudah seperti ini yang harus mengerti juga bagi murid dan santri. Sehingga biar tidak terobsesi itu berlebihan, sehingga kalian tidak menuntut kepada dirimu, sehingga Anda tidak menuntut kepada Tuhanmu. Satu contoh konsep ini yang paling penting. Apa guru ini? Satu contoh ya. Tatkala manusia ini berilmu yang diajarkan ilmu guru atau dibaiat. Sebenarnya para murid dan santri Anda itu hanya berkewajiban menjalankan ilmu Anda. Maka Tuhan atau leluhur atau saya selaku guru tidak menuntut banyak. Kewajiban ilmu itu apa guru? Ya seperti apa yang diajarkan di kitabnya itu. Di hari-hari tertentu, di bulan-bulan seperti ini. Ini lakukan, sudah tidak usah berpikir. Lakukan kewajiban sesuai ilmu yang diajarkan guru. Ya. Tatkala ini sudah Anda lakukan. Satu contoh ada namanya kan amal atau sesaji. Itu langkahnya di sini. Ilmu dilakukan dengan amal dan sesaji, berjalannya ruang dan waktu, itu nanti akan menghasilkan sesuatu di sini. Tapi hasil kotor ya para pemirsa. Karena manusia ini berjalan di sini. Ini rezeki itu namanya ada hasil yang kotor. Dari sesuatu namanya ada metrik itu ya. Dari hasil yang kotor itu, nah seperti gambar ini ibaratnya, ilustrasinya. Itu disaring dari sistem alam di sini. Mungkin para pemirsa atau dalam bidang agama, ada yang nyebut malaikat, ada yang nyebut itu metrik, ada yang menyebut itu daya, ada yang nyebut siklus, ada yang nyebut dewa. Itu disaring di sini bagi yang melakukan itu. Nah, tatkala disaring, itu akhirnya di sini. Nah, di sini yang terakhir ini sama, menjadi rezeki atau harta. Ini sudah layak bagi bangsa manusia itu. Karena yang ngukur di sini. Maka di sini karena layak sesuai kodrat dan kemampuannya, terukur dengan waktu yang berjalan dalam 1 tahun, dan terukur dengan makom dan derajatnya, dan kapasitas pendidikan dan perilakunya. Sehingga semuanya diproses dengan alam tepat. Hasilnya di sini loh para pemirsa, inilah yang disebut berkah itu. Nah ini diulas oleh guru. Bagi para murid, para santri ya, satu contoh ada manusia itu melakukan sistem yang diajarkan guru ya. Itu perubahannya sebenarnya sangat bagus para pemirsa, para murid. Itu konsep yang sangat luar biasa sebenarnya ini. Nah, berhubung manusia dikasih contoh ya. Apakah murid guru semua berhasil? Sebenarnya kalau diajarkan atau mau dibicarakan, sebenarnya semua murid guru berhasil. Berhasil dari mana? Berhasil dari keadaannya masing-masing. Tapi belum tentu keberhasilan itu dibanding dengan murid atau santri yang lain. Mengapa guru? Kembali lagi guru menerangkan sedikit ya. Para murid, para santri ya, ilmu yang diajarkan guru ini sebenarnya guru kalau mau berbicara begini caranya. Para pemirsa, Anda semua kira-kira kalau guru bertanya, Anda ini manusia atau makhluk miliknya siapa sih Anda ini? Nah, kalau guru sering kan bercerita, ada makhluk terutama di Indonesia khususnya di Jawa. Kita semua para pemirsa
Anda itu korban dari cerita. Sehingga perilaku para pemirsa sejak adanya konsep kurang lebih 600 tahun itu konsep yang salah. Sehingga pemikiran manusia untuk melakukan kehidupan itu tidak standar yang disebut kebenaran. Sehingga mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara perilaku. Sehingga kehidupannya itu tidak pernah mendapatkan kedamaian, tidak pernah mendapatkan kenyamanan. Karena ada konsep yang salah diyakini. Nah, dengan kesalahan itu direnovasi oleh guru, dibenahi sesuatu sistem. Agar manusia ini akan menjadikan betul-betul mutlak manusia yang bernilai manusia. Sehingga kehidupannya sangat baik. Lantas apa hubungannya dengan para murid dan santri? Satu contoh ya. Satu contoh, ada manusia sebelum ketemu guru, sebelum menjalankan ilmu guru. Ini dia dalam usia berapa? Rata-rata masyarakat sebelum ketemu ilmu guru, semua ini rata-rata ya, rata-rata, tidak semua. Rata-rata, anggap saja 95% dari masyarakat ini dari perilaku yang rusak. Mengapa guru? Karena tidak mendapat pemahaman yang tepat, yang benar, karena dia mendapatkan dogma, mendapatkan halusinasi, mendapat janji yang katanya itu sudah dilakukan ke tempat-tempat orang-orang yang diyakini itu, sehingga perilaku yang salah, pemikiran yang salah, spiritual yang salah, ritual yang salah, sehingga ekonomi ini rusak, bahkan kesehatannya ini hancur. Ibaratnya produk ini loh sudah error. Nah, waktu ketemu guru, waktu ketemu ilmu ini, anggap saja kalau usianya sudah 40. Bagaimana produk ini loh sudah seperti itu, maka guru pun kadang kesulitan. Karena rusaknya sejak kecil. Nah, bersyukurlah para murid dan santri ketemu ilmu guru ini dalam keadaan Anda belum begitu parah. Ya, syukur-syukur Anda yang masih muda, dan bersyukurlah bagi para murid dan santri ilmu ini turunkan kepada generasi Anda. Lantas bagaimana guru kalau yang sudah hancur itu? Nah, itu kadang guru kesulitan, tapi alhamdulillah faktanya semua berubah. Nah, ini pun juga sedikit cerita. Karena pola pikir ini sejak kecil salah, mendapat pergaulan salah, mendapat guru yang error, mendapat katanya direnov oleh guru, rezekinya berubah, berkembang. Pola pikir yang katanya ini mempengaruhi karena sejak kecil. Sehingga melakukan untuk memanage kehidupannya. Error lagi, masalah lagi. Nah, itulah para murid, para santri. Repotnya guru ini ditemukan produk ini produk ini loh, produk ngeyeng, produk gagal. Nah, inilah sedikit cerita. Maka banyak manusia ini menjalankan ilmu guru. Kalau sudah mendapat keberkahan, ini cara yang akurat ini ditinggal. Mengikuti cara di luar sana seperti orang lain, padahal orang lain itu gagal. Lantas apa guru kalau sudah mengerti? Maka guru sekali lagi menyarankan memberikan sesuatu kekuatan. Apapun yang dijalankan para murid dan santri, ikuti barometer guru dari kitab-kitab apa yang sudah dituliskan guru. Karena mengapa? Sebenarnya sistem ini adalah sistem akurat. Coba ini guru kalau mau berbagi ya. Anggap aja ini ada produk manusia. Ini diprogram oleh guru. Menjadikan manusia itu yang sesuatu hal, menjadikan manusia yang betul-betul mulai hokinya, kesehatannya, rezekinya, pola pikirnya. Kalau satu orang itu hasilnya seperti itu. Maka kalau ilmu guru ini ditarik, dimasukkan di dalam kurikulum negara kita, kira-kira Anda bisa membayangkan enggak? Bangsa negara kita akan menjadi apa? Guru kalau bercerita, sebenarnya ilmu ini para murid dan santri, ilmu ini yang ditunggu oleh beliau-beliau kurang lebih 600 tahun ditunggu. Dan faktanya sudah sejak tahun 2000 sudah mulai tumbuh dan sampai sekarang sudah 23 tumbuh. Tinggal sekarang bagaimana ini banyak manusia yang menjalankan. Syukur kalau ini masuk kepada substansi negara dan dikurikulumkan. Rakyat, masyarakat, negara kita akan betul-betul luar biasa. Maka mengapa melakukan sistem ini tidak ada yang tahu? Memang ini tidak akan pernah ada yang tahu. Karena ini adalah ilmunya Sang Maha Pencipta.
Guru kok bisa? Karena guru diajarkan dari dia. Nah coba begitu manfaatnya para murid, karena menjalankan ini butuh ruang dan waktu. Artinya butuh penanggalan atau kalender. Maka kalender guru tidak mengikuti jejak kalender leluhur, tidak mengikuti kalender Hijriyah, tidak mengikuti kalender Masehi. Kalender Masehi itu tidak cocok bagi kehidupan, itu menerangkan rotasi alam. Kalender Hijriyah itu error. Yang ada hanya tinggal di aboge itu. Tapi sudah sebagian rusak sehingga tidak valid. Sehingga guru menyiapkan namanya rel atau ruang dan waktu, diberilah namanya kalender Tritungga. Itu sudah disiklus, disetel sama guru dengan alam. Sehingga tatkala menjalankan ilmu guru, barometer kalendernya harus mengikuti ini. Itu hasilnya sangat luar biasa para pemirsa. Coba masuk lagi kepada buku ini. Nah, apa para murid dan santri manfaatnya? Ini loh. Yang diperoleh dari manusia yang menjalankan ini loh. Kesehatannya sangat kuat, mudah dapat kesembuhan, daya tahan tubuh itu lebih kuat. Dan pikiran ini lebih kuat ya kalau ada permasalahan atau ada apapun. Ini hasilnya seperti ini, kesehatan, kesembuhan, ekonominya berkembang. Nah bahkan kalau para murid, para santri ini ada sesuai yang ditulis oleh guru. Sesuai janjiku selama di dunia sampai akhirat. Apa itu maksudnya guru? Para murid, para santri diulas oleh guru ya. Karena ini disimpan di file ya. Maka mengapa kalau guru sering kadang bercerita, kadang tidak masuk akal para murid dan santri? Sebenarnya ini sesuatu rahmat ya para pemirsa, kalau murid dan santri, kalau Anda tahu. Ini rahmat dari Sang Maha Pencipta, maka guru diajarkan, dididik untuk membenahi produk manusia yang gagal atau yang rusak itu. Kalau toh manusia ini rusak dan aku selaku gurumu diberikan sesuatu pengertian dan pengetahuan untuk membenahi produknya. Coba. Kira-kira nilai guru di hadapan Sang Maha Pencipta. Kira-kira makom diletakkan di mana? Maka kadang guru kan sering bercerita. Guru kadang kalau di tempat alam-alam ruh atau di neraka atau di surga. Maka guru itu bebas. Karena apa? Karena guru ini diberi kewajiban untuk menata, menyiapkan peradaban manusia, terutama di negara kita, karena ini rusaknya sudah 600 tahun. Dan tidak ada yang diberi untuk membenahi ini. Maka apapun yang diajarkan guru, itu satu rangkaian ya para pemirsa. Itu mulai menata kehidupan manusia di dunia. Itu sampai menata, maka ilmu guru kan sampai di alam kubur, sampai di alam oro-oro maksar, sampai di neraka, sampai neraka dibagi guru, sampai menerangkan di surga. Karena ilmu ini rangkaian miliknya Sang Maha Pencipta. Lantas bagaimana kalau ditarik kesimpulan? Bersyukurlah kalian para generasi guru. Coba kira-kira bersyukur enggak para murid dan santri? Kalau aku selaku gurumu diberikan amanah yang begitu, yang tidak ternilai. Terus kira-kira apa yang diterima bagi generasi guru? Makom derajat Anda murid dan santri dibanding dengan makom dari orang-orang yang di luar sana, tak akan pernah ada ukurannya. Begitu murahnya sebenarnya Sang Maha Pencipta. Rahmat yang diturunkan melalui gurumu ini menata, mendidik, mengarahkan produknya. Maka guru kan sering kadang di video berbagi. Guru kan sering berbagi, kalau disuruh Bapak Tuhan tidak mau kan. Ya karena begitu. Guru ini tahu ya para pemirsa. Maka sering kan guru ngomong. Satu contoh kan guru sering dianggap aja dinasihati atau diperintah. Hei umat, hei Mustafa. Manusia ini salah, benarkan seperti ini. Guru kan sering ngomong ya. Tidak mau Bapak Tuhan. Itu loh produk Anda, tolong dibenahi. Kan sering begitu. Itu bukan berguru ya para murid. Itu ya begitu. Tapi karena guru ini kan ya kembali lagi ya. Tidak tahu mungkin karena terlalu dekat atau terlalu ya apa ya. Makanya kadang Tuhan itu dipanggil Bapak, diajak bermain. Nah, tidak usah berpikir jauh tentang guru. Yang penting Anda satu bersyukurlah sebagai generasi guru. Dan sangat bersyukurlah
kalian akan mendapatkan sesuatu apa yang kalian harapkan. Dan ada sesuatu yang pasti ya. Maka guru kan mengajarkan ilmu. Kalau ilmu ini betul-betul dan pasti kau jalankan para murid dan santri. Fit dunya wal akhirat. Guru kan memastikan surga tetap kalian akan di sana. Tidak banyak mengalami hal permasalahan tentang kehidupan setelah di dunia. Demikian para murid dan santri. Sementara dengan memulai untuk memahamkan ilmu somadun ini, dilanjutkan video yang lainnya untuk hari besok dan terus karena sudah waktunya dekat. Semoga video ini bermanfaat khususnya pada murid dan santri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.